Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Seven of Cups, 7 cangkir. Muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Capricorn. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, 7 cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah harapan, keinginan, impian, seperti itu. Ya, terlihat dong ya, harapannya, keinginannya, impiannya, ya agar ekonomi kamu dalam pekan ini, bulan ini, dan bahkan seterusnya, teman-teman, itu bisa lancar, ya kan, bisa lebih berlimpah, bisa stabil. Kemudian impian kamu juga ingin membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, ya. Mungkin ingin memiliki mobil yang bagus, rumah yang bagus, ya, teman-teman. Tentu ini adalah impian yang sangat mulia, ya, impian yang baik, harapan yang baik. Dan kemudian ingin dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Oke, jadi ketika sudah punya impian, harapan dan keinginan teman-teman, semuanya memang harus diimbangi sih, ya kan? Ini banyak memang yang sudah terlihat tentang bagaimana sih mungkin doa-doa kamu selama ini gitu ya. Jadi doa saja mungkin mohon maaf tidak terlalu cukup teman-teman, ataupun mungkin belum lengkap tanpa adanya upaya, ya kan, action yang dilakukan gitu. Ya. Oke, kita akan lihat teman-teman, apakah ada potensi peluang kamu nih, ya kan, tercapai salah satu impian kamu ataupun mungkin semuanya ya. Wow. Aku punya King of Cups. Raja Cangkir muncul hadir untuk energi kartu kedua. Jadi kalau dari kartu kedua ini sangat terlihat banget ya, menggambarkan banget tentang bagaimana kehidupan kamu nanti bakal mapan. Oke. Jadi secara ekonomi rezeki, teman-teman, ada indikasi ya bahwasanya harapan dan keinginan serta impian kamu itu bakal mulai terwujud di sini. Kehidupan yang mulai mapan, ada pencapaian di sini. Jadi ketika kehidupan kamu sudah mulai mapan, mungkin dari segi finansial, maka ya jelas dong teman-teman. Harapan keinginan kamu yang pertama ingin membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, kemudian ingin memiliki rumah yang bagus, mobil yang bagus, dan lain sebagainya. Ya, aku rasa itu akan terwujud. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ace of Wands. Kartu tongkat muncul hadir, teman-teman. Nah, oke, untuk masalah apa ya, teman-teman ya? Mungkin orang-orang yang toksik, ya, yang mungkin selama ini selalu saja mengusik, mengganggu kehidupan kamu. Apa sih yang harus kamu lakukan, teman-teman? Kamu punya energi besar sebenarnya yang dapat
ya bisa kamu pergunakan untuk melawan gitu loh teman-teman. Melawan, kali ini melawan, bukan hanya kamu tinggal diam teman-teman. Karena orang-orang yang toksik tersebut itu sudah keterlaluan banget, sudah mengganggu, mengusik kehidupan kamu. Jadi kamu harus menunjukkan kepada mereka gitu loh. Melawan dalam arti bukan berarti sih kamu harus adu fisik, tidak. Ya, tetapi kamu harus melawan dengan tunjukkan bahwasanya kamu bisa lebih baik daripada mereka, ya. Melawan dengan kecerdasan tentunya, melawan dengan pencapaian tentunya, teman-teman. Jadi sebenarnya ketika ada energi ini sudah cukup menghancurkan mereka, orang-orang yang toksik. Kenapa? Karena kan selama ini kalau orang-orang yang toksik tersebut ingin agar kehidupan kamu tuh hancur, ya kan? Nggak senang melihat kehidupan kamu bahagia. Jadi ketika kehidupan kamu bahagia, jelas ini akan menjadi sebuah pukulan mutlak untuk mereka. Ya, mereka akan menderita. Jadi itu, ya kan, perlawanan kamu adalah gunakan segala kemampuan yang kamu miliki, teman-teman. Ya, kamu orang hebat. Kamu punya energi besar yang bisa kamu bangkitkan untuk mendatangkan begitu banyak hal-hal positif di dalam kehidupan kamu. Ya, dan kemudian kamu bakal dipertemukan dengan begitu banyak orang-orang baik. Ataupun mungkin juga bakal ada hal-hal tak terduga besar lain yang akan terjadi dalam pekan ini. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki ya untuk teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki? Dan aku punya Two of Pentacles, 2 koin. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan dan kestabilan, ya kan? Nah, jadi mungkin juga di balik sebuah keseimbangan dan kestabilan ini teman-teman, ya tentunya kamu ingin lah ya sesuatu hal yang lebih, ya kan, sesuatu hal yang lebih baik. Kamu ingin agar keuangan kamu bisa lebih baik lagi, ya sudah baik, lebih baik, semakin meningkat, ya kan. Siapa sih yang nggak mau menjadi kaya, yang menjadi sukses, teman-teman, ya kan. Nah, kita akan lihat sebenarnya di dalam kestabilan ini, karena aku lihat kamu juga sudah banyak loh merencanakan sesuatu, ya kan. Itu dia, apakah bakal berhasil? Aku punya King of Swords ya. Kudu lebih yakin teman-teman ya. Kudu lebih yakin dengan kemampuan sendiri, ya kan? Contoh ketika kamu sudah punya rencana mungkin membangun bisnis, usaha ya. Jadi kamu harus percaya dengan diri kamu sendiri gitu. Jangan sampai mungkin, mohon maaf ya, jangan lebih sering mengandalkan orang lain teman-teman untuk mencapai kesuksesan kamu. Kamu harus bisa mengejar segala sesuatunya sendiri. Kamu punya potensi kok. Kamu punya energi besar, energi yang hebat ya untuk menaklukkan dunia, bahkan ya perumpamannya seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi dari kartu ini sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana sih mungkin kehidupan kamu ke depan ataupun dalam pekan ini. Nah, jadi melihat dari energi ini juga cukup menggambarkan tentang bagaimana perjalanan spiritual kamu, teman-teman. Ya kan? Harus banyak belajar dari beberapa kesalahan, harus banyak belajar dari beberapa kejadian yang selama ini terjadi, teman-teman. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk lebih percaya dan yakin terhadap diri kamu sendiri, teman-teman. Ya mudah-mudahan nantinya ya rezeki kamu akan lancar, rezeki kamu akan berlimpah. Ini bisa saja terjadi, teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, jadi semangat untuk teman-teman Capricorn karena yang terlihat adalah bakal ada rezeki yang akan mengalir deras tanpa batas, teman-teman. Ya, semua energi positif kita bersama kamu nih. Inilah yang akan terjadi ketika kamu mempergunakan ya yang namanya kemampuan yang kamu miliki, teman-teman, potensi yang kamu miliki. Ya, jadi seperti itu. Oke. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Queen of Wands, Ratu Tongkat, King of Pentacles, Raja Koin, dan aku punya 8 pedang. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangganya teman-teman Capricorn. Oke, mungkin di sini
dapat aku akui ya teman-teman, hubungannya sedikit nggak begitu stabil ya kan. Ada masalah, banyak masalah, ya kan lagi benar-benar apa ya, seperti frustasi banget dengan kegagalan-kegagalan yang mungkin selama ini selalu terjadi ataupun konflik yang selalu terjadi. Ya, terlepas dari apapun itu, teman-teman, ketika masalahnya adalah terkait dengan kondisi keuangan, ya kan, maka akan ada kabar baik untuk keuangan kan. Dan ketika mungkin ada masalah di dalam rumah tangga, ya memang harus lebih bijak untuk menyikapi sebuah permasalahan, harus lebih bersabar, teman-teman. Ya kan? Ketika mungkin itu hanyalah sebuah kesalahpahaman, iya di dalam mungkin komunikasi rumah tangga, teman-teman. Oke. Dan kemudian ketika ada kaitannya dengan yang namanya pihak ketiga, ya memang juga sih kudu sabar. Yang aku lihat masih ada jodohnya, teman-teman. Semuanya bakal lebih baik. Ya, pada intinya jangan pernah berputus asa, ya. Selagi mungkin masih bisa diperbaiki, ditoleransi, teman-teman, ya aku rasa nggak ada salahnya untuk memulai segala sesuatunya itu dari nol, dari awal lagi gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya 10 of swords, 10 pedang, 5 koin, dan aku punya 2 words. Nah, dari ketiga kartu ini ya teman-teman melihat tentang bagaimana sih hubungan kamu, kalau aku katakan sangat toksik banget ya teman-teman. Ternyata dia energi yang selalu dan suka memanfaatin kamu. Mohon maaf ya, dari segi keuangan sering dimanfaatin. Kemudian aku merasakan bahwasanya ini orang suka apa ya teman-teman ya. Orangnya all out banget sih sebenarnya, ya kan? Mungkin suka kasar, ya berucap kasar juga. Jadi yang aku lihat nggak ada bahagia-bahagianya sama sekali, mohon maaf ya. Mungkin nggak semua. Tetapi yang terlihat nantinya adalah sebuah penyesalan di sini, ya kan? Nah, penyesalan ini akan terjadi ketika kamu lebih memilih keluar daripada menjalin hubungan ini. Siapa sih yang mau ya, teman-teman? Disakiti, dikhianati, dimanfaatin lagi, ya kan? Tentu nggak ingin dong. Oke. Tetapi ketika hubungan kamu baik-baik saja, ya no problem ya, teman-teman. Ya tetap kamu lanjutkan, gitu ya. Tetapi yang terlihat nanti dia bakal menyesal sih. Seseorang yang menyakiti kamu, ya kan? Yang tidak bisa memberikan kamu sebuah kebahagiaan. Oke. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Wow, Queen of Swords, Ratu Pedang, The Devil, dan aku punya The Hanged Man, teman-teman. Oke, aku merasakan ya, teman-teman, ada sebuah energi yang sangat-sangat negatif banget yang selama ini mungkin membelenggu kamu ya. Ini juga yang membuat kamu tuh sulit banget untuk bangkit dari segala keterpurukan. Baik itu masalah rezeki, ya nanti rezeki kalau sudah ada, misalkan contoh ada peluang nih. Nah, peluang itu terkadang akan lepas teman-teman. Ya, peluang itu nggak bisa kamu dapatkan dengan maksimal. Selalu gagal kamu mendapatkan di situ untuk masalah rezeki. Dan kemudian untuk masalah kehidupan asmara juga sama, ya kan? Ini selama ini, ya kan? Ada sebuah energi yang membuat kamu tuh seakan-akan nggak bisa terlepas dari itu loh, teman-teman, dari energi tersebut. Nggak ingin kamu bahagia. Itu ada indikasi seperti itu, ya. Lalu bagaimana, teman-teman? Sabar. Ada waktunya kok kamu bakal bahagia. Kenapa? Ini aku punya Queen of Swords. Ini kartu menggambarkan tentang sebuah perubahan. Ya, tentu perubahan-perubahan yang positif. Jadi ini bisa berupa tentang rezeki kamu akan terbuka, ya kan, pintu rezeki kamu, ataupun mungkin juga terkait dengan jodoh dan asmara. Ya, semangat teman-teman. Oke, next poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Ada 6 koin, kartu cangkir, dan the fool. Nah, jadi dari ketiga kartu ini teman-teman cukup memperlihatkan tentang bagaimana sih ya kan energi dia dan energi kamu. Kalau aku katakan saling membutuhkan, ya kan sudah saling ketergantungan.
Dan kemudian ketika salah satu energi ya atau kamu ataupun dia tidak memberikan sebuah kabar, nah ngerasa kehilangan teman-teman. Jadi sudah ngerasa cukup nyaman dengan yang saat ini kamu jalani kedekatan kamu. Ya, ketika kamu sudah ngerasa cukup nyaman, ya dilanjutin teman-teman. Ya, mungkin itu sebuah pertanda. Ya bahwasanya teman-teman mungkin saja dia akan ditakdirkan untuk kamu ataupun mungkin kebalikannya ya. Amin. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan ya. Untuk teman-teman Capricorn. Ada tanggal 24, 11, 18, 19, tanggal 2, tanggal 10, 17, 31, 13, 12, 28, dan tanggal 5. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.